warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Maindra Sawari Winarko. Dan saya Badi Atadurah. Kami dari kelas 12 IPA TKJ 2. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Pokok-pokok pikiran yang dijadikan strategi dakwah Rasulullah periode Madinah adalah: 1. Berdakwah dimulai dari diri sendiri. Maksudnya, sebelum mengajak orang lain meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya, maka terlebih dahulu orang yang berdakwah itu harus meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya. 2. Cara atau metode melaksanakan dakwah sesuai petunjuk Allah SWT. 3. Berdakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah SAW dan umatnya. 4. Berdakwah dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah SWT semata, bukan dengan niat memperoleh popularitas dan keuntungan yang bersifat materi. Usaha-usaha Rasulullah dalam mewujudkan masyarakat Islam seperti berikut. A. Membangun masjid. Masjid pertama yang dibangun adalah Masjid Quba, dan masjid yang kedua yaitu Masjid Nabawi. B. Mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Muhajirin adalah para sahabat Rasulullah SAW, penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah. Ansor adalah para sahabat Rasulullah SAW, penduduk asli Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin. C. Perjanjian bantu-membantu antara umat Islam dan umat non-Islam. Pada waktu Rasulullah SAW menetap di Madinah, penduduknya terdiri dari 3 golongan, yaitu umat Islam, umat Yahudi, atau Bani Nazir dan Bani Quraisyah, orang-orang Arab yang belum masuk Islam. D. Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial yang islami demi terwujudnya masyarakat madani. Islam tidak hanya mengajarkan bidang akidah dan ibadah, tetapi mengajarkan juga bidang politik, ekonomi, dan sosial yang kesemuanya bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Faktor-faktor penyebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang pertama yaitu siksaan kaum Quraisy kepada umat Islam semakin serat. Yang kedua, wafatnya istri dan paman Nabi. Yang ketiga, adanya baiat dari umat Islam di Madinah. Yang terakhir yaitu pemboikotan dari kaum Quraisy. Adapun kesuksesan Nabi Muhammad saat berdakwah di Madinah. Yang pertama yaitu mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Kedua, meletakkan dasar-dasar politik dan tatanan sosial masyarakat. Yang ketiga, di Madinah Nabi Muhammad SAW mendirikan masjid. Yang keempat, menciptakan kesejahteraan umum. Dan yang terakhir, mengembangkan pendidikan dan dakwah. Beberapa rahasia kesuksesan Nabi Muhammad. 1. Sabar, tabah, dan kuat berargumen. Nabi Muhammad dikenal sebagai sosok yang sangat sabar ketika menghadapi kaumnya yang sering membelot. Selain itu, Nabi Muhammad juga memiliki sifat cerdas, fatanah yang membuat mampu memiliki argumen kuat dalam berdakwah. Dari kekuatan argumentasinya itulah banyak orang yang tidak bisa menyangkal ajaran Nabi hingga akhirnya luluh dalam pelukan Islam. 2. Memiliki hati yang bersih. Hati bersih yang dimiliki Rasulullah menjadi kunci sukses berdakwah selanjutnya. Sebab dengan bersihnya hati itulah Islam dapat diterima sebagai agama yang penuh kasih sayang meski dicerca, dihina, bahkan disiksa. Rasulullah tetap menunjukkan belas kasihnya kepada setiap manusia. 3. Mengandung kebenaran. Kebenaran ajaran yang Rasulullah sampaikan membuat para penentangnya mundur. Ketika ditanya apakah ajaran yang dibawanya benar, biasanya Rasulullah akan membuktikan dengan kebenaran yang mampu membungkam para penyangkalnya. Misalnya Rasulullah pernah membelah bulan yang membuat masyarakat diam 1000 bahasa. Sekian dari kami, apabila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.